Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Nurleni dari Prodi Manajemen kelas reguler H dengan NIM 3402210263. Di sini saya akan mengerjakan tugas komputer bisnis pertemuan ke-9 mengenai angsuran jangka pendek. Langsung saja kita buka Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada tabel yang sudah saya buat tadi, di mana ada nama konsumen, ada nama barang, harga, uang muka, rate, ataupun bunga. Di sini juga sudah terdapat nama-nama barang beserta harganya. Nah, untuk mempercepat pekerjaan dan mempersingkat waktu, untuk nama barang tidak perlu diketik satu persatu, namun kita bisa menggunakan cara agar otomatis kita ke data validation. Nah, di sini kita pilih yang list. Lalu kita blok bagian nama-nama barangnya, klik enter, lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ada nama-nama barang, jadi ketika ada konsumen yang membeli, maka akan otomatis dan tinggal memilih saja, tidak usah diketik satu persatu. Nah, untuk harganya juga, untuk mempercepat waktu, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk lookup value-nya adalah nama barang, lalu titik koma. Untuk tabel array-nya adalah ini, nama barang beserta harganya. Lalu kita F4 dulu untuk mengunci, titik koma. Untuk call index namanya yaitu 2. Kurung, klik enter. Nah, kita coba, misalnya kita akan mengganti ke Mio. Nah, maka harganya juga akan otomatis berubah juga sesuai dengan nama barang dan harga yang sudah tertera di sini. Nah, lalu kita akan mengisi tabel ini. Di sini saya sudah membuat tabel yang di atas ini sebagai contoh saja, dan yang bawah kita akan membuatnya seperti tabel yang di atas. Untuk mengisi nama barang ini, kita bisa klik sama dengan, lalu ambil dari sheet 1 yang nama barang ini, lalu klik enter. Nah, maka akan otomatis terisi sendiri. Nah, untuk mengisi bulan ini, kita cukup mengisi 2 kolom saja. Kita tuliskan 6 bulan. Nah, tapi di sini kan tertulisnya 6 bulan. Jika kita ingin terlihat angka saja, maka kita bisa mengubahnya dengan cara shortcut Ctrl+1. Nah, di sini kita pilih custom. Nah, di sini sudah ada contohnya yang saya sudah buat, lalu klik OK. Nah, maka di sini akan terlihat 6 bulan. Lalu kita blok saja kolom 2 ini, lalu kita tarik ke samping, maka akan otomatis terisi seperti ini.
Nah, untuk mengisi harga ini kita bisa klik sama dengan, kita lihat di sheet 1 yang ini harga, lalu kita F4 dulu untuk mengunci, lalu klik enter. Nah, maka akan otomatis terisi sendiri. Lalu kita tarik ke samping, maka akan otomatis juga. Nah, untuk mengisi DP atau down payment, kita bisa klik sama dengan harga dikali uang muka yang ada di sini. Lalu kita kunci lagi. Lalu klik enter. Nah, setelah seperti ini, kita tarik, maka akan otomatis terisi juga. Untuk mengisi jumlah kredit, kita bisa klik sama dengan harga dikurangi DP. Kita F4 semuanya. Lalu klik enter. Nah, ini akan otomatis juga, lalu kita tarik ke samping. Nah, hasilnya sama kan dengan yang atas, maka sudah benar. Untuk mengisi rate per tahun, kita bisa sama dengan rate dibagi 12. Untuk rate-nya kita kunci, lalu klik enter. Nah, maka akan otomatis seperti ini. Lalu untuk mengisi nilai angsuran, kita bisa menggunakan rumus sama dengan FP. Nah, untuk rate-nya adalah ini. Kita kunci dengan cara F4, lalu titik koma, untuk enter-nya adalah bulan, titik koma, PMT-nya adalah 0, titik koma, untuk PV-nya kita kasih min di depannya adalah jumlah kredit. Lalu tutup kurung, klik enter. Nah, untuk menghilangkan koma ini kita bisa pergi ke home, klik yang tanda koma ini. Hasilnya akan sama dengan yang atas seperti ini. Nah, kita tarik ke samping, dan hasilnya akan sama dengan yang atas. Nah, untuk mengisi angsuran per bulan, kita bisa klik sama dengan nilai angsuran dibagi bulan. Lalu klik enter. Nah, kita bisa seret ke samping. Maka hasilnya akan otomatis. Dan tabel yang bawah dan tabel yang atas jumlahnya sudah sama. Selanjutnya, mengenai jadwal angsuran. Di sini sudah terdapat tabel yang akan kita isi. Untuk mengisi nama konsumen, kita bisa dengan nama konsumen, kita bisa klik sama dengan itu. Nah, di sini ada nama konsumen, kita klik yang indah. Nah, jika di sini kita ubah namanya, jika di sini kita ubah namanya menjadi
planning, maka di sini juga akan berubah. Untuk pengisi nama barang, kita sama, klik kanan, lihat di sheet 1, di sini ada barang, lalu klik ini, klik enter. Untuk waktu angsurannya, kita bisa pilih ke data validasi. Kita pilih yang list. Nah, lalu kita pergi ke sheet 2, kita blok yang bagian bulan. Lalu klik enter lagi. Nah, di sini maka akan ada beberapa nama bulan seperti di sheet 2. Kita pilih 24 bulan. Untuk harganya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah waktu angsuran atau 24 bulan, titik koma, tabel array-nya adalah ini, kita blok, lalu titik koma, kita F4 dulu untuk mengunci, lalu tuliskan 2 karena harga ada di kolom kedua, tutup kurung, klik enter. Nah, kita coba seret ke bawah. Nah, untuk bisa sama dengan sheet 2 jumlahnya, kita ubah 2 ini menjadi 3 karena uang muka berada di kolom ketiga, lalu klik enter. Nah, untuk jumlah kredit juga ada di kolom ke-4, kita ubah menjadi 4, klik enter. Nah, sedangkan untuk nilai angsuran ada di kolom ke-7, kita ubah menjadi 7, klik enter. Nah, untuk angsuran per bulan, kita tuliskan lagi menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya adalah bulan ini, titik koma, tabel array-nya sama, yang ini kita blok, lalu titik koma lagi, dan 8, karena berada di kolom ke-8. Tutup kurung, klik enter. Nah, untuk mengisi outstanding sama dengan nilai angsuran. Klik enter. Nah, untuk bulan 0 kita isi 0 juga. Untuk angsurannya sama. Outstanding-nya adalah ini. Klik enter. Nah, maka untuk mengisi bulan ini kita bisa tuliskan atau menggunakan rumus sama dengan if. Nah, jika E6 atau 1 ini lebih dari angsuran, titik koma, maka kosong. Jika tidak, isi dengan E6 ini. Lalu tutup kurung, klik enter. Nah, untuk mengisi angsuran, kita menggunakan rumus if juga, sama dengan if. Jika bulan sama dengan kosong, maka outstanding kosong. Jika tidak, maka bayarkan dengan angsuran per bulan, lalu tutup kurung, klik enter. Nah, untuk mengisi outstanding sendiri, kita sama menggunakan rumus if sama dengan if. Jika bulan sama dengan kosong, maka outstanding
kosong. Jika tidak, diisi dengan sisa angsuran kurang surat. Lalu tutup kurung, klik enter. Nah, maka hasilnya akan otomatis seperti ini. Kita coba push. Nah, kita coba tarik ke bawah. Maka akan otomatis terisi seperti ini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.